Halo semuanya, dalam beberapa menit ke depan, kita akan bedah bareng-bareng bahaya dari video-video pendek yang ternyata didukung oleh sains dan gimana konten-konten itu secara aktif membentuk ulang otak kita. Kedengarannya mungkin agak berlebihan ya, tapi ini bukan sekedar omong kosong. Menurut psikolog sosial Jonathan Haidt, hancurnya perhatian kita ini bisa jadi beneran ancaman terbesar yang kita hadapi secara global saat ini. Yuk kita gali lebih dalam kenapa bisa begitu. Oke, kita mulai dari mana? Mari kita selami masalahnya. Dimulai dari istilah yang mungkin udah sering banget Anda dengar, pembusukan otak atau brain rot. Istilah ini jadi begitu relevan, saking relevannya sampai dinobatkan jadi kata tahun ini oleh Oxford. Jadi, ini bukan sekedar meme di internet ya. Ini adalah cerminan dari perasaan kita semua tentang gimana konten-konten online yang nggak ada habisnya itu bikin kita ngerasa lemot. Nah, kalau Anda ngerasa kayak gitu, Anda nggak sendirian sama sekali. Sebuah survei baru-baru ini nunjukin fakta yang jujur aja agak gila. 85% orang merasa sangat atau bahkan sepenuhnya kecanduan sama ponsel mereka. Ini udah jadi masalah hampir semua orang. Dan dampaknya itu langsung kerasa loh. Ada sebuah studi di Munich yang ngetes memori para peserta. Setelah tes pertama, mereka dikasih waktu istirahat 10 menit buat nge-scroll TikTok. Cuma 10 menit. Setelah itu, mereka dites lagi. Hasilnya, akurasi memori mereka anjlok hampir 40%. Bayangin, cuma dalam 10 menit. Nah, sekarang ayo kita lihat dari sisi ilmu sarafnya. Gimana sih proses pembusukan otak ini sebenarnya terjadi? Apa yang sebenarnya berlangsung di dalam kepala kita pas lagi asyik nge-scroll? Coba bayangin, di dalam otak kita itu ada semacam tarik-menarik yang terjadi terus-menerus. Di satu sisi ada amigdala, bagian otak primitif kita yang selalu waspada sama ancaman dan imbalan. Di sisi lain ada korteks prefrontal, si CEO rasional yang tugasnya ngatur rencana dan kontrol impuls. Nah, aktivitas nge-scroll ini dirancang khusus untuk ngebajak si amigdala, bikin dia terus aktif dan akhirnya menekan pemikiran rasional kita. Jadi ini poin yang paling penting. Otak kita itu bukan benda mati yang nggak bisa berubah. Justru, otak itu kayak otot yang bisa dibentuk. Proses ini namanya neuroplastisitas. Artinya, setiap kali kita nge-scroll, setiap video pendek yang kita tonton, itu secara harfiah membentuk ulang jalur-jalur saraf di otak kita, memperkuat dorongan impulsif, dan sebaliknya, melemahkan kemampuan kita buat fokus dalam waktu lama. Nah, ini dia bedanya. Nonton TV itu kan cenderung pasif ya, tapi ponsel kita itu adalah kotak Skinner. Sebuah alat yang pakai imbalan gak terduga. Siapa tahu video keren berikutnya cuma butuh satu gesekan lagi untuk melatih otak kita supaya terus-terusan balik lagi. Ini bukan lagi hiburan, ini udah masuk ke ranah pengondisian perilaku. Dan, kalau Anda pikir kecanduan ini cuma kecelakaan atau efek samping yang nggak disengaja, wah, Anda salah besar. Dokumen internal yang bocor nunjukin kalau ini semua emang sengaja banget dirancang. Coba deh, lihat sendiri kutipan-kutipan ini, langsung dari dalam perusahaan Meta. Karyawannya sendiri ngaku, Instagram itu narkoba, kita ini pada dasarnya pengedar. Catatan riset mereka secara terang-terangan bilang tujuannya adalah membuat produk lebih adiktif. Bahkan fitur ikonik kayak geser untuk merefresh itu sengaja dibuat meniru daya tarik mesin slot yang bikin nagih. Mereka tahu persis apa yang mereka ciptakan. Dan ini nih bagian yang paling bikin kita geleng-geleng kepala. Para eksekutif yang ngerancang produk-produk ini tahu banget bahayanya. Anak-anak mereka sendiri disekolahin di sekolah yang bebas teknologi. Mereka bikin pengasuh anak mereka tanda tangan kontrak larangan ponsel. Intinya, mereka melindungi anak-anak mereka sendiri dari api yang mereka sebarkan ke seluruh dunia. Dan tepat saat kita baru mulai sadar dan pusing sama krisis perhatian ini, gelombang teknologi berikutnya udah datang dan dirancang untuk meretas sesuatu yang bahkan lebih fundamental dari sekedar perhatian kita. Ini pergeseran yang penting banget buat kita pahami. Media sosial itu meretas sistem dopamin kita, sistem hadiah dan perhatian. Nah, chatbot AI ini beda. Targetnya adalah oksitosin, hormon ikatan. Mereka bukan cuma mau waktu kita, mereka mau meretas kebutuhan paling dasar manusia, kebutuhan untuk terhubung. Hal ini membawa kita ke sebuah konsep baru yang agak menakutkan, ruang gema tunggal. Beda dengan media sosial yang menempatkan kita di ruang gema dengan orang lain, AI menempatkan kita di ruang gema dengan diri kita sendiri. AI belajar apa yang ingin kita dengar dan memantulkannya kembali ke kita, menciptakan ilusi koneksi yang mendalam, yang padahal sebenarnya adalah isolasi total. Analogi ini kayaknya pas banget buat ngegambarin kelakuan perusahaan-perusahaan teknologi.
Mereka ikut andil dalam menciptakan epidemi kesepian dengan platform-platform mereka, lalu mereka datang dan menjual chatbot AI sebagai solusinya. Ibaratnya, mereka menjual penyakit sekaligus obatnya. Oke, jadi setelah ngelihat semua ini, apa yang sebenarnya bisa kita lakuin? Gimana caranya kita bisa melawan balik dan merabut kembali pikiran kita sendiri? Ada langkah-langkah praktis yang bisa Anda coba sekarang juga. Pertama, coba deh ubah layar ponsel Anda jadi grayscale atau hitam putih. Menghilangkan warna-warni yang mencolok dari layar bisa banget ngurangin daya tarik adiktifnya. Kedua, ciptakan jarak fisik. Cukup dengan menaruh ponsel di ruangan lain, itu bisa mengurangi fenomena yang disebut pengurasan otak, di mana kehadiran ponsel aja udah cukup buat menyedot sumber daya kognitif kita. Tapi, kita harus jujur pada diri sendiri. Trik-trik tadi memang membantu. Tapi, seperti kata Jonathan Haidt, itu cuma seperti membuat heroin jadi sedikit kurang adiktif. Transformasi sejati, kebebasan sejati atas perhatian dan waktu kita, itu cuma datang kalau kita berani menghapus aplikasi-aplikasi yang paling bermasalah. Tapi tenang, ini bukan cuma perjuangan pribadi kok. Ini adalah perjuangan kita bersama sebagai masyarakat. Dan kabar baiknya, arusnya mulai berbalik. Perlawanan sudah dimulai. Sejarawan di masa depan mungkin akan melihat periode antara 2010 dan 2015 sebagai momen rekayasa ulang besar-besaran. Di masa itulah masa anak-anak bergeser dari dunia yang basisnya permainan fisik ke dunia yang basisnya ponsel. Dan datanya jelas banget, pergeseran ini terjadi bersamaan dengan ledakan epidemi masalah kesehatan mental di kalangan remaja. Tapi, dunia mulai bangkit. Di seluruh penjuru dunia, ada gerakan yang makin besar untuk mengatur ulang masa kanak-kanak. Australia sudah mengesahkan undang-undang batas usia. Indonesia dan Prancis juga sedang dalam proses. Ada momentum global yang kuat untuk mengatakan bahwa anak-anak kita harus dilindungi. Jadi, pada akhirnya, ini kembali ke pilihan kita. Buktinya sudah jelas, kerusakannya nyata. Tapi potensi kita untuk berubah juga sama nyatanya. Kita tidak harus menerima masa depan yang dirancang oleh algoritma. Pertanyaannya sekarang adalah, apa yang akan kita lakukan?